Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan saya Maila Rahmadevita. Senang rasanya hari ini saya dapat berbagi pandangan dengan teman-teman mengenai suatu realitas yang terjadi di dunia pendidikan kita. Namun sebelum kita masuk ke dalam materi, saya ingin mengajak teman-teman untuk dapat membayangkan suatu hal. Bayangkan teman-teman apabila kita berada di dalam satu kelas dan ketika guru menjelaskan sesuatu itu terdengar seperti sandi rahasia yang tidak bisa kita pahami. Nah, hal ini juga yang dirasakan oleh anak dengan hambatan intelektual atau yang di Indonesia sering kita sebut dengan tunagrahita, yang merupakan bagian dari payung besar anak berkebutuhan khusus. Banyak orang mengira bahwa anak-anak ini hanya malas belajar, teman-teman, sehingga mereka tidak dapat menerima informasi dari gurunya. Padahal secara aturan medis dan secara aturan pemerintah, anak dengan hambatan intelektual ini dapat dikatakan anak dengan hambatan intelektual karena dua karakteristik utama. Karakteristik utama yang pertama adalah rendahnya tingkat kecerdasan mereka ini di bawah rata-rata anak pada umumnya, yaitu di bawah angka IQ 70. Kemudian kriteria kedua adalah karena rendahnya tingkat kecerdasan mereka ini, mereka secara nyata memiliki keterbatasan untuk beradaptasi di lingkungan sosial mereka. Sehingga untuk sekedar mengatur diri mereka sendiri, mereka kesulitan. Mungkin teman-teman bertanya ya, mengapa sih hal ini dapat terjadi? Hal ini dapat terjadi karena 4 faktor medis yang dapat kita jelaskan, teman-teman. Faktor pertama adalah karena faktor genetik, yaitu kondisi di mana adanya kelainan pada kromosom. Ini terjadi pada kasus anak Down syndrome. Kemudian, pada faktor kedua yaitu pada fase prenatal. Ini terjadi ketika ibu hamil mengalami infeksi virus yang berbahaya seperti virus rubella. Kemudian pada faktor ketiga yaitu pada fase natal ketika bayi baru dilahirkan secara sangat prematur ataupun mengalami yang namanya asfiksia, yaitu adanya kekurangan oksigen di dalam otak sehingga mengakibatkan kelumpuhan otak. Kemudian pada faktor keempat yaitu pada fase postnatal, ini terjadi ketika bayi sudah dilahirkan ataupun pada masa balita yang mengalami gizi sangat buruk ataupun gizi buruk yang sangat parah. Lalu adanya cedera otak dan adanya radang selaput otak yang sering disebut dengan meningitis. Nah, mungkin teman-teman juga bertanya, bagaimana ya cara kita dapat mengenali mereka ketika kita berada di lapangan nanti? Caranya yang pertama adalah kita dapat melihat dari sisi kognitif. Sisi kognitif ataupun kecerdasannya karena mereka memiliki daya ingat yang sangat lemah, teman-teman. Hari ini kita ajarkan, besok mereka sudah lupa. Kemudian sisi kedua adalah sisi sosial. Mereka ini memiliki rentang fokus yang sangat rendah dan mereka ini sangat bergantung pada orang lain. Kemudian sisi ketiga adalah pada sisi fisik. Nah, mereka ini memiliki fisik yang sangat khusus ataupun memiliki ciri khas, teman-teman. Contohnya pada anak dengan Down syndrome. Lalu mereka ini tidak setangkas anak-anak pada umumnya. Nah, lalu bagaimana tugas kita sebagai calon seorang guru untuk memberikan pembelajaran untuk mereka? Nah, caranya adalah dengan mengubah seluruh metode yang kita gunakan dari yang sifatnya abstrak menjadi bersifat konkret ataupun yang dapat mereka pegang dan mereka sentuh. Contohnya kita dapat membuat ataupun memberikan alat peraga berupa puzzle gambar dan lain sebagainya untuk mengunci fokus mereka. Kemudian untuk orientasinya kita fokuskan pada bina diri dan kita ajarkan mereka pada keterampilan-keterampilan dasar seperti mengancingkan baju ataupun mengikat tali sepatu mereka agar mereka tidak selalu bergantung pada orang lain. Lalu, teman-teman perlu diingat bahwasanya mau sebagus apapun metode yang kita gunakan, mau secanggih apapun alat peraga yang kita gunakan, apabila lingkungan sekitar tidak mendukung, hal ini sama saja dan percuma. Maka dari itu, mari kita tumbuhkan lingkungan yang positif untuk anak-anak dengan hambatan intelektual agar mereka memiliki hak yang sama dengan anak-anak normal pada umumnya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.